Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang resiko dan manfaat investasi. Tetapi sebelum itu kita akan mempelajari tentang pengertian investasi. Investasi adalah menempatkan sebagian modal atau dana pada suatu aset tertentu dengan mengharapkan hasilnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan macam-macam bentuk investasi dan jenis-jenis investasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam bentuk investasi. Jika dilihat dari bentuknya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Nah, apa sih investasi aktiva real itu? Investasi aktiva real merupakan investasi yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang bentuk investasinya kasat mata atau ada wujudnya. Contohnya seperti investasi emas, investasi logam mulia, tanah, properti, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada investasi aktiva finansial. Sama saja seperti investasi aktiva real yang biasanya dilakukan oleh seseorang, akan tetapi bentuk investasinya biasanya berupa surat berharga atau dokumen berharga. Contohnya seperti saham, deposito, dan lain sebagainya. Selain keuntungan, kita juga akan menanggung sebuah resiko, yang mana ketika resiko ini naik, maka keuntungan kita pun akan naik. Ada sebuah perkataan, high risk, high return. Jikalau resiko kita meningkat, maka keuntungan kita pula akan meningkat. Setidaknya ada 10 resiko yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah resiko tingkat suku bunga. Resiko tingkat suku bunga merupakan resiko yang terjadi disebabkan oleh peningkatan tingkat suku bunga yang akan menyebabkan nilai atau keuntungan suatu perusahaan akan menurun. Resiko yang kedua adalah resiko daya beli atau yang biasa kita sebut dengan resiko inflasi. Resiko daya beli itu merupakan resiko terjadinya penurunan nilai portofolio yang disebabkan oleh kenaikan inflasi. Resiko yang ketiga adalah resiko pasar. Resiko pasar merupakan suatu kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan dikarenakan kondisi atau situasi pasar. Resiko yang keempat, resiko keempat ini yaitu resiko manajemen. Resiko manajemen itu merupakan resiko yang berasal dari perusahaan itu tersendiri. Resiko manajemen itu dapat terjadi dikarenakan manajemen suatu perusahaan tersebut yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan memiliki manajemen yang buruk, maka pendapatannya atau income-nya akan berkurang atau menurun. Yang kelima adalah resiko kegagalan. Resiko kegagalan merupakan resiko yang terjadi akibat kebangkrutan dari perusahaan itu sendiri, baik itu disebabkan oleh manajemennya, lingkungan sekitarnya, kondisi ekonomi, atau selainnya. Ya, lalu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo secara tunai, meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut dikatakan tidak liquid. Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat membelinya. Ada pula risiko penarikan. Risiko penarikan khusus untuk obligasi dan mengacu pada kemungkinan bahwa obligasi akan ditarik sebelum jatuh tempo. Risiko penarikan paling umum terjadi ketika suku bunga jatuh dan perusahaan yang mencoba untuk menyelamatkan uangnya biasanya akan menembus obligasi dengan kupon yang lebih tinggi dan menggantinya di pasar obligasi dengan suku bunga yang lebih rendah. Kemudian ada risiko bisnis atau risiko industri. Dalam hal ini risiko bisnis mengacu pada kemungkinan bahwa penerbit saham atau obligasi mengalami kebangkrutan atau tidak dapat membayar bunga atau pokok dalam kasus obligasi. Kemudian risiko politik adalah jenis risiko yang dihadapi investor, perusahaan, dan pemerintah yang keputusan peristiwa atau kondisi politik secara signifikan akan mempengaruhi
profitabilitas pelaku usaha atau nilai yang diharapkan dari suatu tindakan ekonomi tertentu. Risiko politik dapat dipahami dan dikelola dengan kejelian dan investasi yang beralasan. Risiko politik juga risiko yang muncul sebagai konsekuensi ketidakpastian politik atau bisa berkembang menjadi penyebab biaya atau pengurang pendapatan dari investasi luar negeri. Selain mendapatkan keuntungan di lain hari, kita perlu mengetahui beberapa manfaat investasi, sehingga dalam melakukan investasi kita lebih mantap atau tidak ragu. Nah, manfaat investasi yang pertama yaitu nilai aset dan kekayaan akan semakin meningkat. Kenapa? Karena investasi secara otomatis dapat meningkatkan nilai aset serta kekayaan yang dimiliki. Aset yang dimaksud di sini tidak terbatas oleh semisal gedung ataupun properti lainnya, tetapi uang yang dimiliki atau tersimpan sebagai dana investasi juga dapat digolongkan sebagai aset. Aset berupa ini jika disisihkan untuk investasi tentunya akan berkembang semakin banyak. Berkembangnya aset tentu berbanding lurus dengan berkembangnya kekayaan yang dimiliki. Nah, lalu yang kedua yaitu merdeka dalam hal keuangan atau biasa disebut dengan financial freedom. Nah, merdeka ini identik dengan kebebasan. Maka merdeka secara finansial berarti bebas dalam hal keuangan. Dikatakan bebas karena ketika kita berada dalam kondisi financial freedom ini, kita dapat menghidupi kehidupan sehari-hari dengan kekayaan yang telah dimiliki atau tanpa berusaha dengan keras atau bekerja keras. Di sini semisal kita mendapatkan passive income, semisal dari investasi saham, sehingga kita mendapatkan dividen yang tiap bulannya, sehingga uang bekerja untuk kita. Maka dia tidak perlu khawatir terhadap kehidupannya sehari-hari karena kebutuhannya sudah tercukupi dari passive income.